Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul pada presentasi kali ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Haji Weng Rianto SPD MAG dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Regita Herlianti dengan nomor NIM D1A2202140. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep fikih. Yang pertama ada pengertian fikih, yang kedua pengertian syariah, yang ketiga pengertian hukum Islam. Yang pertama fikih. Fikih dalam bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih memiliki arti bahwa segala bentuk hukum yang dihasilkan dari ijtihad dan pendapat para ulama yang sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Menurut ulama, fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang diambil dari dalil-dalil secara tafsiliyah atau terperinci. Dalam fikih ini, terdapat syarat yang harus dimiliki dalam melaksanakan ajaran syariat Islam seperti berakal, balik, sadar, dan Islam. Terus, hukum yang diatur dalam fikih ini mencakup hukum yang wajib, sunnah, mubah, dan makruh, dan haram. Terus yang kedua, ada syariah. Syariah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Syariah ini berkaitan dengan perbuatan yang bersifat perintah atau larangan dan berupa penetapan hukum dalam bentuk sah atau tidak sah perbuatan. Sumber dari syariah ini mencakup Al-Qur'an yang berisi tentang firman Allah yang tidak dapat diubah dan juga ada as-sunnah yang di dalamnya berisi tentang kehidupan serta contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bisa kita ambil contoh yaitu menikah harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga ada hukum Islam. Hukum Islam membahas tentang peraturan kepada manusia sebagai umat Islam mengenai tingkah laku yang bertujuan sebagai bukti atas kepatuhannya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan diri kita dan memberikan kedamaian dalam hidup. Dengan adanya hukum Islam ini dapat membantu umat Islam dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa para ahli menjelaskan tentang hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hukum taklifi. Hukum ini membahas tentang tuntunan manusia dalam melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mencakup hal yang bersifat wajib, haram, sunnah, mubah, serta makruh. Kemudian yang kedua ada hukum wadal, adalah ketentuan hukum yang mengenai tentang sebab, syarat, dan mani. Kemudian di sini ada pembagian fikih. Pembagian fikih ada 6. Yang pertama ada fikih ibadah, yang kedua ada fikih munafkahat, yang ketiga ada fikih mawaris, yang keempat ada fikih jinayah, kemudian yang kelima ada fikih muamalah, dan yang keenam ada fikih syiyasah. Tujuan fungsi peran hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq al-Shatibi yang merumuskan 5 tujuan hukum Islam yaitu yang pertama, memelihara agama yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Kemudian yang kedua, memelihara jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, memelihara akal merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum Islam. Karena dengan menggunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat ada memelihara keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Kemudian yang kelima ada memelihara harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir,
yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupan. Kemudian di sini ada fungsi hukum Islam. Yang pertama ada fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Contoh melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan didasari dengan ibadah. Kemudian yang kedua ada fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudorotan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga ada fungsi zawajir. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Kemudian yang keempatnya ada fungsi tadim wa islah al-ummah sebagai sarana mengatur sebaiknya mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Kemudian di sini ada peran hukum Islam. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan yang keduanya dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Kemudian di sini ada sumber dasar hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, kemudian ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Yang pertama Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling utama sudah pasti Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sumber dari segala ajaran dan syariat Islam. Para ulama tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, tetapi sebagai rumusan yang memiliki unsur dasar yang penting, yaitu Al-Quran berbentuk lafaz yang mengandung makna dalam dan penuh arti. Lafaz yang tertulis pun bukan sekadar lafaz biasa, tetapi lafaz istimewa karena disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua ada hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalankan kehidupan. Ada 3 kelompok hadis dari segi perawinya. Yang pertama sunnah mutawir, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua sunnah masyhur atau yang disebut dengan sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau yang tidak mencapai tingkatan mutawir. Kemudian yang ketiga sunnah ahad atau sunnah yang diriwayatkan oleh 1 perawi. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan hukum. Sumber hukum ijtima dibagi menjadi 2, yaitu ada ijtima soreh atau ijtima yang menyampaikan pesan atau aturan secara tegas dan jelas. Yang keduanya ada ijtima sukuti atau diam atau tidak jelas, kebalikan dari soreh. Kemudian jika ditinjau dari kepastian hukum, ijma pun dapat digolongkan menjadi ijma qat'i atau memiliki kejelasan hukum. Kemudian yang kedua ijma zanni menghasilkan ketentuan hukum pasti. Kemudian di sini ada qiyas. Qiyas digunakan dan diterapkan ketika suatu masalah tidak ada hukum di Al-Quran, hadis, dan ijma, barulah menggunakan qiyas secara mengambil perumpamaan antara 2 peristiwa atau lebih. Qiyas ini digunakan untuk menarik garis hukum baru dan garis hukum yang lama. Sebagai contoh, qiyas terkait menentukan halal haram narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamar atau minuman yang memabukkan, teman-teman. Kemudian di sini ada kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Yang pertama ada kaidah fikih.
Kaidah fikih merupakan dasar-dasar yang berkaitan dengan hukum syara yang mencangkup teks perundang-undangan yang ringkas, padat, yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada suatu peristiwa yang dapat dimasukkan dalam permasalahan. Kaidah fikih merupakan kaidah yang disimpulkan dari berbagai macam aturan fikih dalam berbagai bidang fikih. Kemudian di sini ada kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum perbuatan manusia yang ada dalam nas Al-Quran dan hadis yang telah dihasilkan oleh ulama usul fikih berdasarkan para penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab. Menurut ahli Ahmad Al-Nadawi, kaidah-kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah universal dan dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya, di mana kaidah berfungsi sebagai zariah dalam hukum-hukum syara yang bersifat praktis. Kaidah usuliyah merupakan metode yang ditempuh ahli fikih benar dalam mengeluarkan hukum dan dalilnya. Di sini ada 5 kaidah fikih utama. Yang pertama yaitu perkara tergantung tujuan atau niat. Kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Keempat, kemudorotan hendaknya dihilangkan. Kemudian yang kelima, adat kebiasaan yang menjadi landasan hukum. Kemudian di sini metode penetapan hukum Islam dan masail fikih. Metode penetapan hukum Islam. Dalam penetapan hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama metode verbal atau at-turuq al-lafiziyah, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada analisis kebahasaan semisal lafaz-lafaz am, khas, mutlak, muqayyad, amar, dan nahi. Kemudian yang keduanya metode substantial atau at-turuq al-manawiyah, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisit nash dengan menggali substansi-substansi hukum Islam. Kemudian di sini ada masail fikih. Masail fikih adalah masalah yang terkait dengan fikih pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat dan kondisi waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya. Di sini ada contoh dari masail fikih. Yang pertama, perkawinan pria muslim dengan wanita non-muslim. Yang keduanya ada monogami dan poligami. Kemudian yang ketiganya ada keluarga berencana dan kependudukan. Yang keempat ada abortus atau bisa disebut juga dengan penggugur kandungan. Yang sering kita dengar itu ya aborsi ya. Terus yang kelimanya ada homoseksual dan lesbian. Kemudian yang keenamnya ada anak hasil inseminasi dan bayi tabung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.